Pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi dibacakan oleh Putra Nababan A157. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota Komisi 10, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri, semoga lekas sembuh, Sekjen Kemenkes, Dirjen Menteri Hukum dan HAM, dan juga Sekretaris Dirjen Menteri Sosial. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya kita bisa hadir bersama dan bertemu dalam rapat kerja Komisi 10 dengan agenda pembacaan pendapat akhir mini fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi tahun 2022. Pada kesempatan yang sangat berbahagia, fraksi PD Perjuangan mengajak untuk tetap mengingatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan panduan kita dalam mewujudkan pembangunan nasional secara terencana dan terpadu hingga menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam pembangunan sumber daya manusia perlu didukung oleh aspek keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Karena itu dalam upaya pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing unggul perlu melibatkan peran psikologi secara profesional dan bertanggung jawab. Sejak psikologi dinyatakan sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan, kiprahnya dalam ikut mensejahterakan kehidupan rakyat makin meluas. Karenanya psikologi di Indonesia harus dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan agar dapat berperan aktif mengatasi persoalan bangsa dan negara. Pada dasarnya psikologi harus dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari perilaku sehingga mampu merambah hampir di seluruh bidang pekerjaan, di mana dijumpai kecemasan-kecemasan yang menghambat kinerja sehingga dapat diatasi dengan baik. Termasuk ketua kalau ada anggota yang sekarang lagi cemas-cemas menjelang 2024. Itu bisa dibantu oleh jasa psikolog. Selain itu, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai psikologi yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi psikolog, masyarakat, dan pemerintah. Atas dasar hal tersebut, maka DPR RI berinisiatif mengusulkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi dan membentuk panja dalam prosesnya. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi secara umum mengatur 3 hal, yaitu 1. Pendidikan psikologi, 2. Layanan psikologi, dan 3. Organisasi profesi. Setelah mengikuti dengan seksama pembahasan di komisi dan rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi, maka fraksi PD Perjuangan memberikan pendapat sebagai berikut. Pertama, fraksi PD Perjuangan berpendapat bahwa kehadiran rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia sehingga mampu bersaing di pasar global. Kedua, fraksi PD Perjuangan berpendapat bahwa pelaksanaan rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga harus mampu memberdayakan manusia yang memanusiakan manusia. Ketiga, fraksi PD Perjuangan berpendapat rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi dapat menciptakan berbagai bentuk institusi sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Keempat, fraksi PD Perjuangan berpendapat bahwa pembangunan sumber daya manusia di Indonesia harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kelima, terakhir, fraksi PD Perjuangan mengapresiasi kinerja Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang sudah bekerja keras dalam semangat gotong royong dan musyawarah mufakat dalam merumuskan setiap butir-butir pasal di undang-undang ini dengan baik. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka fraksi PD Perjuangan DPR RI menyatakan sikap menyetujui rancangan undang-undang pendidikan dan layanan psikologi untuk disahkan menjadi undang-undang pendidikan dan layanan psikologi. Fraksi PD Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, khususnya panja rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi, dan pemerintah yang telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan undang-undang ini. Demikianlah pendapat fraksi PD Perjuangan DPR RI. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, merdeka. Jakarta 30 Juni, atas nama pimpinan fraksi PD Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Kelompok Fraksi Komisi 10 Dr. Sofian Tan A137 ditandatangani.